Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la nufsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. شهادة تنجي قائلها من عذاب النار. وأشهد
وبعثه الله رحمة مهداة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat beragama, tentu kita semuanya meyakini, terutama sekali agama Islam, bahwa agama adalah merupakan bagian terpenting dari kehidupan kita. Kita meyakini bahwa agama memiliki peran sangat penting dan strategis dalam menciptakan dan melahirkan kehidupan yang berkualitas. Seorang individu atau masyarakat, bahkan sebuah bangsa dan negara, ketika berjarak dengan agama, maka orang itu atau masyarakat itu, komunitas itu pasti akan berpotensi mengalami masalah dalam kehidupannya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah yang singkat ini tidak mungkin akan memaparkan secara detail apa itu agama. Tetapi jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal menarik dalam kehidupan kita beragama. Ada orang ketika dia tidak menunaikan salat, maka dia merasa gelisah dan seolah-olah merasa kehilangan segalanya. Itu salah satu fakta dan fenomena yang terjadi di kita. Ketika orang itu tidak sholat duha, dia merasa kehilangan segalanya. Dan bahkan ada orang yang dengan cara apapun dia harus sholat duha. Ada orang juga karena dia punya uang banyak, dia berkali-kali umrah. Bagi mereka ini adalah beragama, dan mereka senang dengan itu. Tetapi jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak mengeluarkan zakatnya, dia tidak merasa apa-apa. Itu bukan masalah. Nah, ini salah satu bentuk kekeliruan di dalam memahami apa itu beragama. Jadi banyak di
di antara kita yang memahami Islam itu sebatas ritual. Dan ini harus diperbaiki karena boleh jadi ini adalah bagian daripada masalah kita karena kita sedang meminggirkan agama dari kehidupan kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang singkat ini saya ingin menyederhanakan agama dalam sebuah terminologi yang sangat populer dalam terminologi Quran. Yang saya maksud dengan agama itu, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa merepresentasi dari hakikat agama itu adalah kalau kita menggunakan bahasa IT, bahasa teknologi, bahasa digital, kita sering sekali menggunakan bahasa connectivity. Apa itu connectivity? Connectivity itu adalah ketersambungan. Jadi agama itu kalau mau disimpulkan apa itu agama, tanpa bicara detailnya, kita mengatakan agama itu adalah ketersambungan. Itu bahasa IT-nya. Tetapi bahasa Quran itu adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentu tidak sedang ingin menyederhanakan agama, tetapi kalau ada yang tanya apa itu agama, agama itu adalah ketersambungan. Zikrullah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikrullah itu beberapa kali disebut di dalam Al-Qur'an. Dan orang yang tidak mengalami atau tidak melaksanakan ketersambungan itu bisa disebut sebagai orang yang tidak beragama. Salah satu ayatnya yang saya tadi sampaikan. Apa kata Allah? "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari mengingat aku, siapa yang mengalami disconnecting. Jadi ada dua, ada connecting dan ada disconnecting. Jadi ada ketersambungan dan ada keterputusan. Jadi ketika kita tidak beragama, itu artinya kita sedang mengalami disconnecting dengan agama, dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya? Tadi di awal saya katakan bahwa semakin orang berjarak dengan agama itu semakin berpotensi untuk mengalami masalah dalam kehidupan. Itu bukan teori saya, itu hanya terjemahan saya, tapi itu basisnya Quran tadi. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingat aku, dari ketersambungan dengan aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Jadi zikrullah itu bahasa Quran. Bahasa sederhananya adalah ketersambungan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala? Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada menarik dari belasan ulama kita. Minimal ada 3 cara yang bisa ditempuh untuk tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pertama, zikrul lisan, mengingat Allah dengan menyebutnya melalui tasbih. Kita membaca istighfar, itu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan-sebutan yang ada di dalam agama kita, itu kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sebagai umat Islam sudah tahu semua bagaimana caranya berzikir dengan lisan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dalam beberapa hadis itu diungkapkan bahwa itu punya nilai yang sangat tinggi sekali. Kita sedang tersambung dengan Allah dengan zikrul lisan. Ini yang pertama. Yang kedua, caranya tersambung dengan Allah itu adalah
zikrul afkar. Kita tersambung dengan Allah dengan melalui pikiran kita. Itulah sebabnya jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama kita satu-satunya agama yang sangat mengapresiasi pengetahuan, itu tidak ada yang sebanding dengan Islam. Islam menginginkan kita punya pengetahuan, punya konsep yang benar untuk memprotek kita, melindungi dari cara-cara berpikir yang tidak benar. Itulah sebabnya Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Tidak sama orang yang tidak punya pengetahuan dengan orang yang punya pengetahuan. Nah, ketika kita mengikuti kajian-kajian Islam, ceramah-ceramah, syiar-syiar Islam, baik di TV maupun di mimbar-mimbar, itu ternyata kita sedang berzikir melalui pikiran-pikiran kita. Kita mengapresiasi beberapa masjid itu ada kajian, bahkan ada setiap malam, itu perlu diapresiasi untuk memproteksi dan melindungi anak-anak kita terutama. Kita bisa membayangkan 20 tahun ke depan anak-anak kita kalau tidak punya pengetahuan yang benar, itu akan merusak bangsa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi setelah lidah kita berzikir, setelah kita melakukan connectivity dengan Allah dengan lisan, dan setelah kita terhubung dengan Allah dengan pikiran-pikiran yang baik kita, konsep-konsep yang benar kita, maka ulama kita mengatakan yang terakhir, dan ini yang paling penting adalah zikrul jawarih. Apa itu zikrul jawarih? Zikrul jawarih itu artinya zikir ketersambungan dengan Allah melalui organ-organ tubuh kita. Artinya apa jamaah Jumat yang dirahmati Allah? Berzikir melalui organ tubuh itu artinya beramal saleh, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jauh lebih penting daripada berzikir lisan. Kata Rasulullah SAW, "Man ata'a Allah faqad dzakara Allah." Siapa yang beramal soleh, siapa yang taat kepada Allah, siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal soleh, itu adalah orang sesungguhnya itu adalah telah zakarallah, telah berzikir kepada Allah, telah terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa sambungan yang menarik? Wa illam yusabbih wa lam yukabbir wa lam yuhallil. Orang ini ketika dia melakukan ketaatan, kata Rasul, itu sedang tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tidak bertasbih, dia tidak berzikir secara lisan. Ada orang berzikir secara lisan setiap hari, bahkan misalnya 24 jam, tetapi dia tidak berzikir secara jawari, itu nggak ada manfaatnya ternyata. Tapi sebaliknya, orang yang melakukan ketaatan-ketaatan itu, meskipun dia tidak bertasbih, dia dianggap telah melakukan connectivity dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah seperti yang tadi di awal, beramal soleh kita sederhanakan pada ritual-ritual saja. Ketika kita tidak sholat duha, kita merasa kehilangan segalanya, gelisah karena tidak sholat duha. Tetapi ketika kita tidak berzakat, kita merasa tidak ada masalah. Padahal di ayat Al-Quran itu beberapa kali Allah Subhanahu wa taala menyebut sholat, itu hampir setiap menyebut sholat selalu dibarengi dengan zakat. Jadi kita sholat, kita berhaji, kita berumrah, tetapi kita menyakiti orang, itu artinya kita sedang mengalami disconnectivity dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa masalah tidak salah, tetapi kita memanipulasi data, mengambil haknya orang lain, kita tidak merasa masalah.
Padahal itu sebenarnya sedang mengalami masalah dalam hal beragama. Dan ini yang disebut telah jauh dari zikrullah. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poinnya adalah mari kita memperbaiki cara memahami agama kita. Kita memang semuanya memahami bahwa agama bagian terpenting dari kehidupan kita. Agama memiliki peran yang sangat penting di dalam menjadikan kehidupan kita berkualitas. Tetapi masalahnya kemudian kita sering sekali mengalami mispersepsi tentang agama. Faktanya demikian. Potensi zakat Indonesia itu hampir 400 triliun. Artinya potensi apa? Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kalau seandainya kita yang harus dan wajib membayar zakat, maka Indonesia setiap tahun memiliki zakat 400 triliun kurang lebih. Tapi apa faktanya? Faktanya itu hanya 41 triliun, Pak. 400 dengan 41 itu berapa persen saja? Itu artinya beragama kita sedang mengalami masalah. Nah ini ancamannya Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang mengalami keterputusan dengan Allah, keterputusan bukan hanya karena tidak salat, tetapi ketika kita tidak berzakat, itu sedang mengalami diskonek. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sama sekali harta bendamu, jangan sama sekali anak-anakmu melalaikan kamu dari connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini faktanya yang kita alami sekarang. Jadi melalui khutbah yang singkat ini, saya mewasiatkan diri saya dan kita semuanya agar kita senantiasa berusaha agar kehidupan kita selalu on the track. Kita pastikan bahwa saya atau kita, bangsa kita sudah senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satu lagi, kita harus pastikan keterputusan. Jadi di samping ketersambungan, kita juga harus pastikan keterputusan dengan hal-hal yang buruk. Karena itu sebenarnya bagian dari zikrullah. Jadi zikrullah itu kata kuncinya ada dua, ketersambungan dan keterputusan. Ketersambungan dengan hal-hal yang baik dan keterputusan dengan hal-hal yang buruk. Dan itu sebenarnya kalau kita ingin mendefinisikan agama, itulah sesungguhnya agama. Keterputusan dan ketersambungan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan shadiqatan itma asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ittaqullaha fima amarakum bihi wattaqu ma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka bi nabiyyika al-amin wal anbiya'i wal awliya'i was salihin an tuyassir lana umurana wa tusahhil lana ahwalana wa tufarrij 'anna kurbana wa taqdi lana hajatina wa tukhrijana min jami'il ma'azif ahsana mukhraj wa tusallimana min al-afat wal masa'ib wal fitan wal bala'i wal wahba'i wal amrad wal asnad rahmatika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah warzuq ahlaha min thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.